Shalom anak-anak TK Lentera Kasih. Bertemu kembali dengan Pak Pendeta Yoga dalam ibadah kita pagi ini. Siapa mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Ya, semua semangat pagi ini ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Ikuti doa Pak Pendeta ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini boleh beribadah bersama. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami, agar kami boleh mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab, Yunus pasal 1, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Yunus pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pak Pendeta akan bacakan untuk anak-anak semua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pak Pendeta mau mengawali cerita firman Tuhan hari ini dengan memperlihatkan sebuah gambar. Gambar apa ya? Ini dia gambarnya. Iya, gambar apakah ini? Gambar ikan. Ya, gambar ikan. Siapa di sini yang suka ikan? Siapa yang suka makan ikan? Bagus. Makan ikan itu sehat untuk pertumbuhan kita. Siapa di sini yang di rumahnya punya ikan, angkat tangan. Mungkin ada akuarium atau ada kolam ikan. Ya, pasti menyenangkan melihat ikan-ikan itu. Pak Pendeta juga mau mengajak kita semua untuk menghitung ikan-ikan berikut ini. Ayo kita lihat gambar di layar berikut ini. Mari kita hitung bersama. Ada berapa ikan yang ada di layar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ikan. Luar biasa. Anak-anak TK Lentera Kasih sungguh pandai sekali berhitung. Nah, anak-anakku, yang akan Pak Pendeta sampaikan dalam cerita firman Tuhan bukan ikan yang berenang di kolam atau ikan yang kita makan, tapi ikan yang besar. Ikan yang besar yang kemudian memakan Bapak Yunus atau Nabi Yunus. Mau tahu bagaimana cerita lengkapnya? Pak Pendeta punya filmnya. Yuk kita lihat bersama video tentang Yunus dimakan oleh ikan yang besar. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus
Orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Ya, bagaimana anak-anak tadi videonya? Wah, kita lihat ya. Ada ikan yang besar itu memakan Bapak Yunus. Tapi Bapak Yunus selamat karena Tuhan memelihara kehidupan Bapak Yunus. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah yang sedang Tuhan ajarkan melalui cerita Yunus yang tadi kita sudah dengar dan lihat bersama? Pertama, Tuhan mengajarkan agar kita menjadi anak yang taat pada perintah Tuhan. Taat berarti mau mendengar dan mau melakukan. Jangan hanya berkata iya, tapi tidak pernah mengerjakannya. Berarti itu belum taat. Apalagi lari dan pergi meninggalkan Tuhan seperti Yunus. Itu bukanlah tindakan
yang terpuji. Jadilah anak-anak yang taat, yang senantiasa mendengar, tapi juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ingin mengajarkan bahwa taat pada perintah Tuhan itu juga berarti mendengar perkataan orang tua, bisa papa mama, bisa kakek nenek opung, opa oma, atau juga dari kakak, atau juga dari orang lain di sekitar kita. Kalau di sekolah, kita taat pada perkataan ibu guru. Karena Tuhan bisa menyampaikan pesan atau firman-Nya melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ayo, siapa di sini yang ketika mama papanya bicara, kita langsung tutup telinga? Atau langsung masuk kamar? Wah, jangan seperti itu. Dengarkan baik-baik dan lakukan. Jangan juga kita membantah atau menolak apa yang diminta oleh orang tua kita. Kita sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, harus selalu mendengar dan melakukan perintah Tuhan yang juga disampaikan melalui orang tua, melalui kakak, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga dan terakhir, bagi anak yang taat, percayalah Tuhan akan memberi berkat-Nya. Akan memberi apa? Memberi berkat-Nya. Taat kepada Tuhan sejak kita kecil, maka Tuhan akan berikan kepandaian. Apa yang menjadi cita-citamu akan tercapai. Dan kita boleh merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Itu janji Tuhan bagi anak-anak yang taat. Oleh karena itu, Pak Pendeta menyampaikan pesan bagi semua anak-anak TK Lentera Kasih. Ayo, kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat sejak kita kecil, maka berkat Tuhan sungguh indah akan Tuhan berikan bagi anak-anak semua. Mari kita bersyukur, mari kita memuji Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, di mana kami diingatkan tidak seperti Bapak Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Sebaliknya kami mau jadi anak yang taat, yang mendengar perkataan-Mu, mendengar perintah-Mu dan melakukannya. Begitupun ketika orang tua kami, kakak, atau siapapun yang ada di sekitar kami menyampaikan firman Tuhan, perkataan Tuhan, nasihat-nasihat, kami yakin itu semua untuk kebaikan. Maka kami pun belajar untuk mendengar dan melakukannya. Kami yakini janji Tuhan sungguh indah bagi anak-anak yang taat. Diberkati dalam hidupnya, diberkati dalam cita-citanya, dengan kepandaian, dan juga dengan segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dan menjadikan kami berbahagia. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, tetap semangat, sehat selalu. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai anak-anak semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pagi ini. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.